Saya ucapkan selamat pagi buat seluruh anak-anakku semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya belum semangat ini Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelihatan muka-muka belum sarapan semuanya ya. Ya, ini kan mau mengikuti materi dari Ibu ya, jadi harus semangat semuanya, harus fokus, karena ini nanti akan berguna untuk kalian di masa depan ya. Nanti ilmu yang akan Ibu berikan akan sangat bermanfaat untuk kalian di masa depan nanti. Oke, sebelum saya akan memberikan materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Ibu Siti Hayati SPD. Kalian bisa panggil saya Bu Riha ya. Kebetulan saya mengampu di mata pelajaran bisnis dan manajemen. Kebetulan di sini bisnis dan manajemen semua ya. Ini dari jurusan OTP ya, otomatisasi tata kelola perkantoran. Terus juga ada dari AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Dan yang ketiga ada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, itu ketiga jurusan ini merupakan bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen. Ya, jadi kalian selama nanti sekolah di SMK Bakti Praja Margasari selama kurang lebih nanti 3 tahun, kalian akan menempuh mata pelajaran yang kurang lebihnya meliputi bisnis dan manajemen. Ya, baik itu di jurusan perkantoran, di bisnis daring pemasaran maupun di akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, jadi ketiga jurusan ini itu masih satu rumpun ya, masih satu lingkungan ya. Jadi saya di sini akan memperkenalkan kalian mengenai ilmu baru ya, yang nantinya akan sangat bermanfaat sekali buat kalian, di mana memaparkan tentang kewirausahaan atau dalam bahasa Inggrisnya itu entrepreneurship. Oke, sebelumnya saya akan tampilkan dulu slide-nya. Nanti kalian bisa simak baik-baik ya. Ya, ini fokus dulu ya untuk anak-anakku semuanya. Saya hanya akan mempresentasikan sebentar, tapi nanti saya akan lebih banyak tanya jawabnya ke kalian ya mengenai kewirausahaan ini. Jadi hanya sekilas info saja mengenai kewirausahaan, selebihnya saya akan tanya jawab ke kalian semuanya. Kita akan sharing ya pengalaman yang sudah pernah kalian lakukan atau yang sudah pernah saya lakukan mengenai kewirausahaan gitu ya. Jadi kita akan berbagi informasi dan tukar informasi. Oke, langsung saja kita akan tampilkan slide-nya. Ya, ini mau diperhatikan ya slide-nya. Ya, ini opening dari saya. Welcome to SMK Bakti Praja Margasari untuk seluruh peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Ya, di sini saya Bu Riha. Ya, sebelum saya mempresentasikan mengenai kewirausahaan, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada kalian gitu ya. Mengapa sih kalian harus memilih sekolah SMK ya? Mengapa harus SMK bukan yang lain, bukan sekolah yang lain? Ya, seperti visi dan misi daripada SMK Bakti Praja Margasari, yang mana visi misinya yaitu mencetak peserta didik untuk siap bekerja, kuliah, dan juga berwirausaha. Nah, di sini saya kasih tanda merah ya, berwirausaha, karena di sini kita akan membahas mengenai wirausaha. Ya, mengapa kalian kalau setelah lulus itu tidak bekerja, tidak kuliah, mengapa harus berwirausaha? Ya. Oke, next presentasi ini mengenai konsep wirausaha dulu dan wirausahaan. Jadi ketika kalian nanti sudah lulus sekolah dari SMK Bakti Praja Margasari, harapan kalian semuanya itu pasti pengen bekerja. Ketika kalian tidak bekerja, kalian ada yang mungkin beberapa pengen kuliah. Dan kalau tidak kuliah, lalu kalian mau apa? Ya, apakah kalian mau nganggur? Ya, nganggur itu bukan pilihan. Nah, pilihan yang ketiga yaitu kalian harus berwirausaha.
Bu, berwirausaha itu apa sih? Saya sering dengar berwirausaha, tapi saya tidak tahu itu artinya apa, maknanya apa. Oke, kita akan melihat konsepnya di slide selanjutnya. Ya, ini saya akan paparkan sedikit mengenai wirausaha ya. Sebetulnya wirausaha itu tidak usah dimaknai dengan yang susah-susah ya. Yang kalian tahu itu berwirausaha itu ya, Bu, saya tahunya wirausaha itu ya jualan ya, dodolan. Saya tahunya wirausaha itu ya bisnis online, jualan online, itu wirausaha. Ya, itu betul. Itu bagian dari berwirausaha. Tapi makna dari wirausaha itu sendiri apa sih? Nah, wirausaha itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah wira dan yang kedua adalah usaha. Kalau wira itu gagah, berani, dan perwira ya. Kalau kalian pernah melihat seorang prajurit, itu kan bisa disebut juga sebagai perwira ya. Kalau perwira itu pasti ya karakternya ya gagah berani ya. Terus juga dia itu seorang yang hebat gitu ya, itu wira. Lalu yang kedua adalah usaha. Usaha berarti apa sih? Upaya. Upaya untuk apa? Upaya untuk memperoleh keuntungan atau mencapai keuntungan. Ya, jadi wirausaha bisa dimaknai sebagai seseorang yang memiliki jiwa pemberani, yang memiliki daya dan upaya untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau kalian pernah melakukan kegiatan usaha, katakanlah jualan kecil-kecilan, Bu, saya pernah jualan pulsa. Nah, itu juga bisa disebut sebagai wirausaha. Ya, karena kalian mengelolanya sendiri, ya, mengelolanya sendiri, menjualnya sendiri dan keuntungannya ditanggung sendiri. Nah, itu juga wirausaha. Oke, ini baru konsep wirausaha. Lalu yang berikutnya, nah, tadi wirausaha, kalau sekarang adalah kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan itu sendiri merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk melaksanakan kegiatan usaha secara mandiri. Gitu ya. Jadi tadi seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan itu adalah kegiatannya ya, kegiatannya kewirausahaan. Ya, kalau kewirausahaan itu dalam bahasa Inggrisnya itu entrepreneurship. Kalau wirausaha itu bahasa Inggrisnya entrepreneur. Jadi beda ya, wirausaha dan kewirausahaan. Kalau entrepreneur itu lebih kepada pelakunya, kalau wirausahaan itu lebih kepada bagaimana kegiatan-kegiatannya. Oke. Kalau tadi sudah Ibu gambarkan mengenai konsep wirausaha dan kewirausahaan, berikutnya akan Ibu jelaskan mengenai bagaimana sih Bu caranya kita untuk berwirausaha. Ya, sebetulnya kita itu kalau ingin berwirausaha tidak usah terlalu banyak teori, tidak usah terlalu banyak rencana ya. Boleh ada rencana, tapi kalau kalian terlalu banyak rencana tapi tidak ada actionnya itu sama saja. Nah, di sini ada beberapa cara untuk kalian mengaktualisasikannya atau melaksanakannya dengan cara 3C. Bu, 3C itu apa sih Bu? 3C ya. C yang pertama adalah cari, C yang kedua adalah cari, C yang ketiga adalah cari. Bu, berarti 3C itu cari, cari, dan cari. Iya, cari. Yang pertama kalian harus cari tahu dulu tentang diri kalian. Ya, kalian potensinya itu di mana? Keahliannya itu di mana? Karena kewirausahaan itu tidak jauh ya daripada bakat kalian, potensi kalian yang ada di diri kalian. Kalian itu mau membuka usaha apa? Nah, kalian harus cari tahu tentang diri kalian sendiri. Ya, setelah kalian sudah mencari tahu tentang diri kalian, kalian harus cari tahu ya peluangnya, opportunity-nya. Kalau kalian sudah mencari tahu peluangnya, kira-kira peluang itu bisa didapat dari mana saja sih Bu? Banyak sekali ya peluang itu bisa didapat dari lingkungan rumahnya kalian, ya lingkungan sekolahnya kalian, ya bisa dapat juga dari bakat ya, bakat tadi keahlian, hobinya kalian. Contohnya misalnya ada di sini dari jurusan Bismen ada yang bisa memasak gitu ya. Kalian bisa memasak. Bu, saya bisa nggak sih Bu buka usaha di bidang masak? Sangat bisa. Apalagi sekarang dunia kuliner itu sangat digandrungi ya. Misalnya makanan ringan gitu ya. Itu salah satu bagian dari peluang usaha. Lalu C yang ketiga adalah cari tahu langkah berikutnya. Jadi kalau kalian sudah menentukan apa usaha kalian, apa peluangnya, berikutnya adalah langkah-langkah selanjutnya.
Ya, jadi harus ada plan ke depan, rencana ke depan untuk melanjutkan usaha kalian. Tidak asal kalian sudah menentukan usaha, sudah tahu peluangnya apa, tapi kalian tidak mengaktualisasikannya, tidak ada actionnya, tidak ada geraknya, yaitu sama saja bohong gitu ya. Jadi wirausaha itu tadi harus berani, ya harus gagah, harus bisa mengambil keputusan. Oh iya, saya punya peluang di bidang kuliner misalnya. Ya sudah, kalian laksanakan saja kegiatan usaha kalian di bidang kuliner. Ya. Berikutnya, oke, di sini ada pertanyaan. Milenial mau jadi wirausaha? Mau nggak kalian seorang milenial mau jadi wirausaha? Loh, kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak dengan berwirausaha kalian akan menjadi bos kecil luar biasa? Maksudnya apa sih Bu, bos kecil luar biasa itu ya? Jadi kalau kalian sudah membuka usaha sendiri, kalian itu sudah jadi bos ya. Kalian tidak jadi lagi yang namanya karyawan. Kalau karyawan itu kan menunggu gaji dari atasannya ya. Kalau sudah jadi bos itu kalian melaksanakan kegiatan usaha kalian sendiri, menentukan keuangan kalian sendiri, ya keuntungannya juga buat kalian sendiri. Jadi kalian yang jadi bos, kalian tidak disuruh-suruh oleh bosnya kalian. Kalian yang menjalankan aktivitas itu sendiri. Gitu ya. Nah, terus kenapa milenial ya? Karena sekarang itu generasi milenial banyak sekali yang sudah menjadi entrepreneur muda. Banyak sekali yang sudah menjadi wirausaha muda. Salah satu contoh nyatanya ya, tadi malam saya nonton acara Ruang Guru ya. Acara Ruang Guru itu aplikasi di bidang teknologi atau bisa disebut technopreneurship ya. Penemunya atau ownernya itu adalah Kak Belvara ya. Kalau kita lihat Kak Belvara itu masih usia muda, masih kategori milenial. Tapi beliau itu sudah menjadi wirausaha di bidang teknologi, yaitu di aplikasi Ruang Guru, yang penggunanya itu sudah jutaan ya, dan menjadi salah satu aplikasi yang banyak diminati oleh kalangan-kalangan muda, gitu ya. Nah, selain itu, selain daripada Ruang Guru, contohnya lagi adalah kalau kalian pernah lihat itu ada iklan Gojek ya. Gojek itu kalau kalian pernah lihat jaketnya itu warna hijau. Itu merupakan usaha di bidang transportasi yang mana pemiliknya itu asli orang Indonesia, dan orang Indonesia yang sekarang sudah menjadi Mendikbud ya, namanya siapa, ada yang tahu ya? Yaitu Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim itu pemilik Gojek, dan beliau itu sudah menjalankan kegiatan Gojek dan keuntungannya sangat banyak sekali. Jadi kenapa kalian harus takut menjadi wirausaha muda atau wirausaha milenial gitu ya. Terus berikutnya ada pertanyaan lagi yang muncul. Ketika kalian lulus SMK ya, kalian nggak bisa kuliah nih. Ketika kalian lulus SMK, kalian nggak kerja nih. Lalu bagaimana Bu? Apa yang harus solusinya yang kalian lakukan? Masa sih Bu saya lulusan SMK nganggur? Ya itu tadi bukan pilihan. Ya Bu, kalau saya lulus SMK nggak kuliah, saya bisa apa Bu? Berwirausaha aja, itu solusinya gitu ya. Jadi kalian tadi bisa menentukan keuangannya kalian sendiri, keuntungannya diperoleh kalian sendiri, kegiatan operasionalnya kalian menjalankan sendiri gitu ya. Kenapa harus takut untuk jadi wirausaha muda? Ya, jadi ini pesan dari Ibu. Nanti kalian ketika sudah sekolah di SMK Bakti Praja Margasari, carilah ilmu, pengetahuan, wawasan yang banyak begitu ya. Ketika sudah sekolah di sini, tidak usah malu, kalian tadi harus berani ya. Malu itu sesat di jalan. Kalau kalian malu-malu, kalian nggak akan kenyang ya. Kalian nggak usah malu, bila perlu malu-maluin, jualan di depan teman-teman kalian nggak masalah gitu. Anak SMK itu harus berani. Ya, jangan cuma mengandalkan uang orang tua. Kalau kalian sudah berani berwirausaha sendiri, uang kalian bisa kalian gunakan untuk apa saja. Salah satu contohnya adalah untuk membeli kuota ya, paket data, untuk membeli pakaiannya kalian sekolah, untuk membeli buku-buku kalian yang sekolah. Selain itu juga kalian bisa gunakan untuk mungkin membayar SPP setiap bulannya. Jadi kalian nggak usah ngerepotin orang tua lagi gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kalian sudah menjadi seorang wirausaha muda gitu ya. Oke, next ya. Ini tadi sudah Ibu sampaikan mengenai konsep wirausaha. Ya, semoga bermanfaat. Ini quotes dari Ibu ya. Quotes dari Ibu. Gunakan waktu mudamu sebaik-baiknya sebelum masa tuamu.
Ya, why? Mengapa harus demikian? Karena ketika kalian masih muda ya, ilmu kalian ya masih banyak, terus juga masa depan kalian itu masih panjang. Kalian gunakan waktunya sebaik mungkin. Jangan sampai kalian menyesali nanti kalau kalian sudah usia sudah sepuh ya, sudah tua kayak gitu. Kalian ini mumpung masih gesit ya, jiwa pemberaninya kalian masih ada. Kalau sudah tua nanti tenaganya sudah beda lagi. Jadi ya gunakan waktu mudamu sebaik mungkin sebelum masa tuamu datang. Oke, tetap semangat ya untuk anak-anakku semuanya. Dan yang terakhir, ya ini pesan dan pesan dari pemerintah juga ya, tidak hanya dari saya. Belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Mengapa? Karena pembelajaran jarak jauh dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup, seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian, dan kemampuan berpikir kreatif. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada pandemi seperti ini, kalian pasti pembelajarannya tatap muka. Ya, jadi hanya bertemu dengan gurunya setiap hari. Jadi kita ambil positifnya saja di masalah ini ya. Kalian harus tetap berpikir positif ya, selalu jaga kesehatan, mengikuti prokes dari pemerintah, selalu pakai masker ya, cuci tangan, tidak berkerumun ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan itu adalah bagian dari menjalankan tugas-tugas dari pemerintah. Ya. Oke. Itu saja dari saya. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Dedi. Nanti akan ada tanya jawab ya. Sebentar ya. Ini Pak Dedi sudah selesai. Silakan dibuka sesi tanya jawab saja Pak Dedi. Kita sharing-sharing aja untuk materi kali ini. Silakan Dede, kita sharing aja ya Pak Dedi ya. Oke, selanjutnya kita sharing aja ya, tanya jawab ya. Ini saya mau tanya ke siapa dulu nih, Mbak Naya nih, Mbak Naya Setianingsih. Silakan dinyalakan mikrofonnya, Mbak. Iya, Bu. Ya, selamat pagi Mbak Naya. Silakan perkenalkan diri. Ini dari jurusan apa? Nama saya Putri Naya Setianingsih. Iya. Jurusan OTKP. Jurusan OTKP. Ini Mbak Naya rumahnya mana, Mbak? Margahayu. Margahayu. Ini kalau boleh sharing Mbak Naya, ini tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu ya? Iya. Iya, sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas. Cukup jelas. Jadi kesimpulannya tadi Ibu berbicara mengenai apa saja Mbak Naya? Tadi itu Ibu sharing tentang gimana sih kalau misalnya nanti udah lulus gitu, terus belum dapat pekerjaan, terus apa yang dapat kita lakukan kalau misalnya belum dapat pekerjaan, dan ya udah berusaha aja yang baik. Iya. Daripada nganggur kan bukan solusi. Iya, betul sekali. Ya, Mbak Naya bisa dicari sinyalnya yang ini, suaranya agak putus-putus ini. Udah, Bu. Ya, oke.
Mbak Naya bisa dinyalakan mikrofonnya sebentar ya. Ya, jadi Mbak Naya, ini Mbak Naya Setianingsih tadi sudah menggambarkan sedikit ya apa yang sudah Ibu jelaskan, bahwa ketika sudah masuk ke SMK itu ya benar, jangan ketika nanti sudah lulus dari SMK tidak ada kata nganggur, ya, tidak ada kata tidak kuliah, tidak ada kata nanti kalian bingung mau apa, ya. Ada solusi yang ketiga, yaitu menjadi seorang apa tadi Naya? Wirausaha. Jadi nanti bisa membuka usaha sendiri gitu ya. Ini ngomong-ngomong tentang wirausaha, Mbak Naya Setianingsih ini pernah buka usaha nggak, Nok? Apa pernah jualan apa kayak gitu? Pengalaman, sharing pengalaman ke teman-teman, pernah nggak jualan pulsa atau jualan apa gitu yang pernah pengalamannya itu tidak terlupakan gitu? Pernah nggak, Mbak Naya? Jadi waktu di SMP dulu di Jakarta kan aku itu OSIS. Nah terus OSIS di aku tuh kayak ngadain buka, aku sih kayak, jadi tuh di sekolah tuh ada kebun gitu, terus nanam-nanam sayuran, terus kalau sayurannya udah tumbuh dijualin ke masyarakat sekitar gitu. Lalu itu ada keuntungannya tidak Mbak dari menjual tanaman? Tanaman itu kan berarti salah satu wirausaha juga ya di bidang tanaman begitu. Menanam sayuran terus habis itu jual gitu ya. Pastinya kan dapat keuntungan ya Mbak ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Naya atas pengalamannya ya. Walaupun baru lulus SMP, tapi sudah punya pengalaman di bidang wirausaha. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Selain yang tadi di sekolah, jualan sayuran, karena menanam sayuran di sekolah terus dijual, ada lagi? Enggak sih Bu, cuma itu aja, ikut-ikut aja. Oke, terima kasih atas sharingnya untuk Mbak Naya. Ini Ibu akan coba tanyakan lagi ke yang lain. Oke, silakan Mbak Naya, dimatikan dulu mikrofonnya. Coba ini saya akan tanyakan ini ke Mbak Evin ya, Evin Yunitasari. Selamat datang Mbak Evin Yunitasari. Iya Bu, selamat datang. Ya, silakan perkenalkan diri dulu Mbak Evin. Ya, nama saya Evin Yunitasari. Mm-hmm. Rumahnya di Margasari. Iya, dari jurusan apa ini Mbak Evin? Jurusan OTKP Bu. Jurusan OTKP, oke. Tadi sudah ada OTKP, ini ada OTKP lagi ya. Kebetulan yang saya tanya Mbak Evin ya. Oke Mbak Evin, silakan bisa. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu belum ya? Maaf Bu, Evin baru gabung soalnya Evin habis beli paketan. Oke, ini lagi curcol nih ya. Iya Bu. Oke, nggak masalah. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai ilmu wirausaha ya, berwirausaha. Mbak Evin Yunitasari ini sebelumnya pernah membuka usaha apa? Atau sudah pernah jualan apa gitu? Pernah nggak? Bisa sharing ke teman-teman? Evin pernah jualan voucher Bu. Jualan voucher? Voucher apa ini? Voucher wifi. Voucher wifi, berarti di rumahnya ini buka usaha voucher wifi ya? Iya. Dijualnya berapa anok itu? Itu 2.000 itu 3 jam Bu. 2.000 3 jam. Laku nggak Mbak itu di rumah? Ya pertama itu laku, rame banget. Terus seterusnya itu ya rame banget sih Bu, gitu. Jarang ada yang beli gitu. Itu doang. Tapi itu keuntungannya banyak nggak Mbak pas jualan voucher wifi itu? Ya banyak sih Bu. Banyak ya? Oke, jadi pernah usaha jualan voucher wifi, yaitu juga salah satu usaha yang mana itu melihat melihat peluangnya itu di era pandemi seperti sekarang ya Mbak ya, kan pasti banyak anak yang belajar online gitu butuh sinyal, ya kan, daripada beli data, pakai data terus, mending beli voucher aja kan paling cuma 2.000. Nah ini kan juga misalnya kalian Google Meet seperti ini kan kalau pakai data itu juga kan lumayan ya, buang uang misalnya ya. Jadi bisa nih kalian wifi-an beli di Mbak Evin cuma 2.000 per 3 jam.
Tapi sekarang udah nggak jualan lagi, Bu. Udah nggak jualan lagi, kenapa? Apa ya, soalnya udah diambil sama orang, maksudnya dijebut gitu wifi-nya, Bu. Oh, tapi ada rencana untuk buka lagi nggak Mbak? Ini kan peluang sekali ini di masa pandemi seperti ini. Ya, belum tahu, Bu, soalnya. Iya, ini kan lumayan, ini udah masuk SMK, ini harus ditingkatkan lagi. Pas masih SMP aja udah buka wifi, masa sekarang SMK tidak buka usaha ya kan? Uangnya kan bisa digunakan untuk sekolah juga nanti. Ya betul ya Mbak Evin ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Evin ya sudah cerita pengalamannya. Sama-sama, Bu. Oke, coba saya akan tanya ke jurusan lain. Ini dari jurusan akuntansi ada nggak ini? Tadi OTKP sudah 2 orang yang saya tanya, 2 akuntansi dan 2 dari BDPM ya. 2 akuntansi ini jurusannya mana ini? Akuntansi. Coba ini saya tanya jurusannya apa ini? Mbak Nabila Oktaviani ada nggak ini? Nabila Oktaviani, silakan nyalakan kameranya. Nabila Oktaviani. Ini siapa lagi yang bisa saya tanya ya? Mbak Wina Vena ini tadi. Iya, Bu. Wina Vena, ini jurusan apa Mbak? AKL. AKL, oke, betul ya. Tadi OTKP 2 sudah saya tanya, berikutnya dari AKL ya. Mbak Wina, silakan nyalakan kameranya. Wina Venalia, oke. Ya, ini dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ya. Silakan perkenalkan diri dulu Mbak. Nama saya Wina Venalia dari jurusan AKL, alamat Kalisalak. Oke, Kalisalak. Ini Mbak Wina Vena tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Riha ya? Udah ya? Sudah, Bu. Oke, sudah paham? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Oke. Seperti yang tadi Ibu tanyakan ke teman-teman dari OTKP, ini Mbak Wina sendiri sudah pernah nggak Mbak ini punya pengalaman di bidang wirausaha? Pernah bantu ibu jualan dibawa ke sekolahan. Oke, bagus sekali ini ya. Punya usaha, punya ibunya, tapi dibawa ke sekolahan. Ini berarti sesuai dengan materi Ibu sekali ini, wira dan usaha. Pemberani ya, gagah berani, tidak malu, yang penting dapat uang ya. Silakan bisa diceritakan Mbak Wina. Gimana sih dulu jualannya apa, lalu keuntungannya berapa, dari ibunya berapa, dijualnya berapa. Silakan bisa sharing pengalaman ke teman-teman semuanya Mbak Wina. Waktu kelas 7 di MTS. Iya. Itu sih Bu, kulit pangsit dipotong-potong terus sih. Jualan apa Mbak, bisa diulangi? Kulit pangsit dipotong-potong terus digoreng, terus dibumbuin. Itu jualannya per apa Mbak? Per bungkusnya berapa? Per bungkusnya 1.000 Bu. Perbungkusnya 1.000. Itu yang bikin ibunya kamu sendiri apa kamu juga bantuin membuat? Yang bikin ibunya. Ibunya. Berarti kamu sebagai tenaga marketingnya ya, menjualnya ya? Iya. Oke, dijualnya selain di sekolah di mana aja Mbak? Di rumah. Oke, di rumah juga jualan. Oke, kalau dibawa ke sekolah gimana Mbak? Itu bisa cerita pengalaman nggak? Malu nggak bawa jajan-jajan kayak gitu ke sekolah? Pertamanya sih malu, tapi ya awalnya sih malu Bu, tapi itu mukanya Mbak Wina bisa dihadapkan ke kamera nggak? Ini baru separuh doang nih. Nggak usah malu-malu ya. Wirausaha kok malu, yuk. Mukanya di-fullkan ke kamera, ya jangan separuh-separuh seperti ini. Di-fullkan ke kamera. Ya, cerita Mbak Wina. Awalnya sih malu, tapi jadi itu Bu, jadi nggak malu. Iya, itu karena apa Mbak? Itu apa karena dari keinginan sendiri, apa ada dari tekanan orang tua, atau ada
keniatan, ya Bu ngapain sih nyari uang malu gitu? Alasannya kenapa? Ya disuruh orang tua, terus Gimana? Cerita aja nggak apa-apa, sharing pengalaman. ada keniatan sendiri juga, Bu. Mm-mm. Lalu itu keuntungannya banyak nggak Mbak jualan kayak gitu di sekolah? Banyak. Banyak. Seharinya kamu bisa jual berapa? Ya tergantung bawa itunya, Bu. Tergantung bawa keripik pangsitnya ya. Iya. Rata-rata dapat berapa? 100.000 ada seharinya? Enggak. Nggak ada. Bawanya nggak nyampe sebanyak itu ya? Enggak. Berapa Mbak, kisaran berapa? Ya kalau enggak 15 ya 20 kayak gitu. Oke, tapi itu walaupun baru usaha kecil-kecilan, tapi itu salah satu untuk mengasah mental juga ya Mbak Wina ya. Iya. Ada pengalaman, membantu ibunya juga. Selain itu juga yang paling penting itu tadi berani dulu, tidak malu ya. Itu nanti usahanya bisa dilanjutkan ya Mbak Wina ya. Nanti Iya, bisa Bu. dilanjutkan ketika di SMKBP sudah tatap muka, nanti bisa dibawa ke sekolah aja. Ibunya Dijual. udah ngejualan, Bu. Sudah nggak jualan. Nah Mbak Winanya bisa melanjutkan lagi nggak? Nggak tahu. Ya, nanti kan banyak sekali ya peluang usaha selain apa tadi jualan keripik pangsit, kan juga ada lagi jualan yang lain. Mungkin nanti bisa dibawa ke sekolah. Yang penting nggak harus kamu yang membuat ya Mbak ya, nanti bisa kamu ngambil dari siapa gitu, jadi reseller ya. Kamu ngambil Iya. dari siapa, terus kamu jual lagi gitu. Itu ya Mbak Wina ya. Iya, Bu. Terima kasih atas sharing pengalamannya buat Mbak Wina Venalia. Berikutnya Ibu ingin menanyakan kembali ini dari jurusan akuntansi satu lagi. Ini jurusan akuntansi siapa ini? Pak Didi satu lagi. Yang mau sharing pengalaman siapa? Silahkan satu lagi. Ini dari akuntansi. Siapa lagi tadi? Saya lihat dulu ya, ini daftarnya. Oke, saya lihat ini ada Mbak Lutfia Widianti. Lutfia Widianti, silahkan nyalakan kameranya. Iya, Bu. Dari jurusan apa, Nokayu? Dari BDPM, Bu. Oke, silahkan nyalakan kameranya. Ini kita loncat ke BDBM dulu ya. Yang penting kita tahu sharing pengalaman dari anak-anak dari BDBM. Silahkan perkenalkan diri dan ceritakan mengenai pengalaman usaha. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu ya, Mbak Lutfia ya? Iya, Bu. Oke, silakan Mbak, kenalkan diri dulu, terus nanti sharing pengalaman ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfi Widianti dari Itu jurusan kameranya bisa di-fullkan lagi Mbak? Oke, nggak usah malu-malu. Oke, ya sudah. Ya, dari jurusan BDPM, alamat Jatilaba. Alamatnya Jatilaba. Oke, silahkan Mbak Lutfiah cerita pengalaman ke teman-teman tentang usaha yang pernah dijalankan. Waktu SMP pernah jualan online gitu, Bu. Jualan apa? Ya, apa sih? Ya online kayak barang-barang gitu. Oke, contohnya kayak misalnya baju gitu, kosmetik. Sampai sekarang masih, Nok? Masih, Bu. Masih. Oke, ini variatif sekali ya. Tadi ada dari Mbak Naya dan Mbak Evin tadi yang pernah jualan tanaman, terus Mbak Evin tadi jualan voucher wifi, terus Mbak Wina tadi ada jualan ini ya, makanan di sekolahan. Ini Mbak Lutfi ini online nih. Ini salah satu contoh yang baik juga. Kebetulan ambil jurusannya bisnis online ya Mbak ya, bisnis daring ya, bisnis daring dan pemasaran. Ini jualannya tadi kayak kosmetik, baju. Itu kamu reseller atau kamu ini sendiri Mbak? Reseller, Bu. Reseller. Nah, bisa cerita pengalamannya Mbak? Awal kamu buka usaha, terus kamu taunya dari siapa, belinya atau ngambilnya di mana?
gitu, silakan. Soalnya dari teman, Bu. Dari teman. Terus ambilnya juga dari apa sih? Ya intinya tanya dari teman gitu, Bu. Iya, kayak ngambilnya dari mana itu? Resellernya dari orang dekat atau jauh? Orang dekat. Nah, itu kamu misalnya ambil baju gitu ya, belinya berapa atau ambilnya berapa, kamu jualnya berapa, itu Mbak bisa diceritakan? Contohnya aja gitu. Ya contohnya misal bajunya harga 45 gitu, aku jualnya 48, ada 49 gitu. Oke. Tuh jilbabnya bisa dibuka biar Bu Rihannya bisa lihat. Oke ya, cantik-cantik ditutupin, dibuka aja nggak apa-apa. Misalnya tadi beli baju ya, jadi reseller belinya 45, dijualnya 48 gitu ya Mbak ya? Tergantung. Itu 45 sudah diantar ke pelanggan atau enggak itu? Belum. 45 itu berarti dari resellernya, dijualnya 48. Keuntungannya 3.000 apa cukup buat transportnya Mbak? Cukup sih tergantung jarak jauhnya. Kalau jauh ya ada ongkirnya gitu. Ongkirnya biasanya berapa? Rata-rata jarak misalnya beda desa gitu? Ya kalau di sini sampai Margasari itu 5.000 gitu kadang. 5.000. Berarti nanti dijualnya 48 tambah 5.000 ya? 53 ya? Sampai sekarang masih jalan Mbak Lutfia usahanya? Masih, Bu. Gimana masih ini enggak? Maksudnya banyak pembeli enggak di era pandemi seperti sekarang? Ini kan juga peluang juga ya. Peluang di masa pandemi, orang malas belanja ke pasar, orang malas belanja ke supermarket, orang malas belanja ke mall, tapi ada orang yang mengantarkan gitu. Itu kan juga salah satu peluang tadi seperti yang Ibu berikan ilmunya, cari peluangnya. Kira-kira di masa pandemi itu kira-kira bisa buka usaha apa gitu. Nah, ini salah satu solusi juga nih Mbak Lutfia ya. Jualan online, dianterin, ongkirnya 5.000 kalau jaraknya lumayan jauh, kalau dekat bisa gratis ongkir gitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Betul ya? Oh ya, selama ini kira-kira pendapatannya dari jualan online itu bisa buat apa saja Mbak Lutfia? Ya bisa buat modal balik, terus bisa juga buat beli kuota gitu. Lumayan ya, bisa buat beli kuota, nggak usah minta orang tua lagi ya Mbak ya? Iya, Bu. Iya, tetap dijalankan, tetap apa ya, dikembangkan lagi usahanya. Misalnya dari kemarin-kemarin usahanya hanya segitu, nanti dibanyakin lagi gitu ya Mbak Lutfia ya. Tetap semangat dalam menjalankan usaha dan tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, Bu. Oke. Ini ada lagi nggak yang mau sharing nih? Coba saya tanya. Ini siapa ya? Ada Mbak Najwa. Ini Najwa ada nggak ya? Najwa namanya. Ada nggak ini? Atau yang cowok ini belum ada ya ini? Cowok nih. Siapa tahu ada yang punya usaha gitu, yang cowok. Mario Saputra ini ada nggak Mario? Silahkan raise your hand, nyalakan kameranya. Mario Saputra. Mario Saputra, ada nggak ini? Mario, where are you? Oke, ini masih 5 menit lagi ya, masih 5 menit lagi. Saya tanya ke Mbak, ini coba, ini Mbak Nelly Mufaro ada nggak? Nyalakan kameranya, Nelly ada? Oke, Mbak Nelly Mufaro ini ya, dari mana ini? Silahkan perkenalkan diri dulu. Saya dari Frank, Bu. Oke, jurusan apa Nokayu? Dari jurusan OTKP. Oke, silahkan Mbak Nelly. Pernah nggak ini punya pengalaman di bidang usaha? Tidak pernah.
Belum pernah. Oke, tapi ada niatan nggak untuk membuka usaha? Nggak tahu ntar. Nggak tahu. Nah, tapi setelah mendengar penjelasan Ibu, harusnya ini ya, nanti ada greget untuk membuka usaha. Jadi nanti ketika Mbak Nelly sudah masuk sekolah, nanti nggak perlu mengandalkan uang dari orang tua lagi. Gitu ya Mbak Nelly ya. Oke, tetap semangat Mbak Nelly, tetap jaga protokol kesehatan. Berikutnya Mbak Anggun Kurotun Ain. Ada nggak Anggun? Silahkan nyalakan kameranya Anggun. Anggun ada nggak ini? Bu. Ya, dinyalakan kameranya Nokayu. Oke. Mbak Anggun. Ya, sudah ready ya. Silahkan perkenalkan diri dulu Mbak Anggun. Panggil aja Anggun, rumahnya di Marga Ayu. Dari jurusan apa Mbak? Mbak Anggun? Ya, Bisa dicari sinyalnya yang ini enggak? Halo? Oke Mbak Anggun. Oke, sepertinya ada kendala sinyal ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Dedi ya. Ini dari saya. Terima kasih sekali atas perhatian dari adik-adik semuanya dari jurusan OTKP, AKL dan juga BDPM. Semoga apa ilmu yang sudah Ibu berikan dan sharing dari teman-teman bermanfaat semuanya dan bisa dijalankan semuanya. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Dedi Sugara. Silakan Pak Dedi. Oke.
Sudah. Ya, terima kasih